Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore. Sore, Pak. Sore ya. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat, atau alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan ya teori bilangan. Sebagaimana yang saya bilang di grup WA, hari ini kita akan membahas all about integer ya. Atau in bahasa itu namanya bilangan bulat ya. Bilangan bulat atau integer ya. Integer itu kan integer ya, integer ya. Kita akan membahas itu. Namun saya tidak langsung membahas secara gamblang kepada kalian, melainkan saya kasih kesempatan kepada salah satu dari kalian untuk menyajikan materinya. Nanti kita saling melengkapi atau saling mengkritisi, saling menambahkan jika ada kekurangan yang disampaikan dari teman kalian, gitu ya. Yang ingin menyampaikan materi sudah siap? Gimana? Di sana monitor? Sudah siap? Siapa Nadia tadi ya? Nadia sudah siap? Pakai PowerPoint nggak, Pak? Ya, boleh. Pakai PowerPoint boleh, pakai papan tulis virtual boleh. Kalau ada di rumah. Kalau nggak ada, saya pakai. Hah? Pakai apa? Saya pakai kertas. Oh, pakai kertas. Oke, boleh. Gimana? Kelihatan nggak sih nanti kira-kira ya? Coba kita lihat aja ya. Oke, silakan Nadia. Yang lain bersiap-siap ya, kalau memang ada yang mau ditambahkan gitu ya. Silakan Nadia. Ayo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Hari ini saya akan bahas tentang bilangan bulat. Nah, sebelum saya bahas tentang bilangan bulat itu, saya akan memberikan dulu ilustrasi tentang bilangan bulat. Contohnya adalah misalnya pulpen. Nah, pulpen ini kan jumlahnya 1. Kalau misalnya lebih dari 1 berarti 2, dan seterusnya. Artinya pulpen ini utuh. Tapi kalau misalnya pulpen ini setengah, artinya dia tidak utuh atau memiliki pecahan. Nah, sama halnya dengan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu simbolnya Z atau Zahlen. Nah, kalau di bahasa Inggris, bilangan bulat itu artinya dari integers. Nah, integers itu dari 3 kata. Ada integrity, integral, sama integrate. Yang ketiga-tiganya itu memiliki arti itu utuh, sempurna, dan tidak pecah. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan negatif. Banyak yang bertanya kenapa 0 ini juga termasuk ke dalam bilangan bulat. Karena 0 itu tidak memiliki bagian, artinya 0 itu tidak bisa dipecah. Jadi bilangan bulat itu terdiri dari negatif, 0, dan positif. Seperti yang kemarin telah dijelaskan oleh Pak Rian, ini merupakan pembagian 3 golongan, trikotomi, positif, negatif, dan 0. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan diagram Venn dari bilangan bulat, bilangan cacah, dan bilangan asli, di mana bilangan asli, bilangan cacah ini merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat tersebut. Jadi kalau saya simpulkan lagi, cara sederhana memahami bilangan bulat itu adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan, bukan desimal, persen, karena bilangan itu utuh. Terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Oke, good itu ya. Itu masih definisi ya. Definisi atau gambaran secara umum bilangan bulat atau integer atau integrity atau integral tadi ya. Integral ya, tadi benar ya? Atau bahasanya tadi utuh, sempurna gitu ya. Dan juga tadi dibahas oleh Nadia
mengenai himpunan bagian ya, di mana bilangan asli itu merupakan bagian dari bilangan cacah dan bilangan cacah merupakan bagian dari bilangan bulat gitu. Ya, negatif di mana? Ya negatif ya di bilangan bulat itu. Gitu. Ya. Seperti itu. Oke, good. Silakan ada yang mau menanggapi atau ingin menambahkan. Barangkali tadi, Pak, itu ada yang kurang, Pak. Saya sudah nyiapin materi tentang sifat-sifat atau apa, silakan. Ada yang mau menambahkan? Silakan, kita di sini demokratis aja gitu ya. Silakan, ada yang mau menambahkan atau tidak? Ada? Intinya jangan takut salah ya. Ada nggak mau yang menambahkan? Nggak ada? Nggak ada kan ini? Dela gimana? Minta tunjuk satu-satu ya, tak tanya ya. Dela mau menambahkan atau tidak? Saya nggak ada anunya, Pak. Apa tulisannya itu? Oke. Maksudnya kayak Nadia itu. Oke, tapi kamu nyiapin sesuatu nggak? Iya, ada. Oke, apa yang kamu ketahui tentang bilangan bulat gitu deh. Yang ingin kamu sajikan barangkali tadi belum tersampaikan oleh Nadia. Silakan sampaikan gitu ya. Yang ini juga begitu nanti. Oke, sifat-sifat. Sifat-sifat apa aja? Saya tuliskan aja ya. Saya tuliskan ya. Kamu diktekan, saya tuliskan ya. Sifat-sifat. Saya tuliskan. Sifat-sifat bilangan bulat. Nah, kelihatan papan tulisnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Sifat-sifat ya. Coba apa namanya? Dela diktekan ya. Dela diktekan. Sifat-sifat. Tadi belum disampaikan sama Nadia ya. Tadi Nadia baru secara umum definisi. Nah, sekarang sifat-sifat. Oke. Sifat-sifat bilbul. Nah, apa aja? Yang pertama, ketertutupan. Sifat tertutup ya. Tertutup. Contohnya seperti apa? Kalau penjumlahan itu kayak A plus B. Bentar, saya ini. Mana Dela ya? Saya mau pin Dela. Pin Dela. Oh, enggak ada Dela ya? Dela. Ini dia. Oke, jadi tertutup di mana? Contohnya di situ yang kamu maksud tertutup. Itu seperti misalkan A dan B adalah bilangan bulat. A dan B bilangan bulat. Ya. Maka kalau penjumlahan berarti A tambah B. A tambah B, kalau perkalian A dikali B. Oh, jadi sifat tertutup maksudnya gimana? Sifat tertutup itu A tambah B sama dan bilangan bulat juga gitu kah? Iya. Oh, jadi A dan B adalah bilangan bulat ya. Begitu pula A kali B bilangan bulat gitu ya? Iya. Oke. Gitu? Iya, Pak. Oke, nomor 2, ada lagi nggak? Asosiatif. Apa asosiatif itu? Bahasa Indonesianya? Apa? Pengelompokan. Pengelompokan asosiatif ya. Apa? Gimana? Kita tuliskan. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku. A, B, C bilangan bulat berlaku apa? Dalam kurung A ditambah B. Dalam kurung A tambah B, tutup kurung. Ditambah C. Sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Oke. Ini sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Jadi A dan B dikelompokkan. Oh, itu setara dengan B tambah C gitu. Maksudnya A dan B dikelompokkan, kemudian ditambah C sama dengan A ditambah B yang B dan C-nya dikelompokkan. Gitu ya. Itu asosiatif. Benar ya? Begini ya? Oke, Dela? Iya, Pak. Oke, yang ketiga, ada lagi nggak? Komutatif. Komutatif. Apa itu komutatif? Pertukaran. Oke. Apa gimana?
A ditambah B. Kayak gini dulu ya. A, Oh, iya, Pak. B A merupakan dan B. bilangan bulat, maka Bulat. siapa itu? Ih, kakak saya, Pak. Mau ikut kuliah ya. Maka A tambah A B ditambah B sama dengan B ditambah A. Oke, good. Komutatif ya, ditukar ya. Sebenarnya perkalian pun juga sama gitu ya. Perkalian itu juga bisa asosiatif, bisa komutatif gitu ya. Karena tadi ini di sini kita mau perkalian juga ya, ini juga berlaku sebenarnya. Ini juga berlaku gitu kan. Misalnya A kali B sama dengan B kali A. Ini juga begitu perkalian, berlaku juga sebenarnya ya. Cuma kelupaan tadi. 4, apalagi satu lagi. 4 atau berapa sifat di situ? Kamu dapat? Ada 1, 2, 3, 7. 7. Oke, coba ya. 4, apa yang 4? Unsur identitas. 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 Gimana itu identitas? Ada bilangan bulat 0 sehingga Apa? untuk Ada setiap bilangan bulat bilangan bulat 0. Bilangan bulat 0. Oke. Sehingga untuk setiap bilangan bulat berlaku. Sehingga untuk setiap bilangan bulat berlaku A ditambah 0 A tambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Oke. Ya. Kalau untuk yang perkalian, A dikali 1. Oh, oke. Jadi ini identitas itu ada yang untuk penjumlahan dan perkalian gitu ya. Oke, good. Ya, Pak. Kalau di beberapa buku itu dipisah ya. Jadi ada sifat penjumlahan, ada sifat perkalian. Tapi ini nggak apa-apa, kita gabung aja ya. Yang kamu dapat kalau perkalian ini 1, ya kan? Sehingga setiap bilangan bulat berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A, gitu ya? Iya, Pak. Oke, good. Ya, identitas. Ada lagi? Unsur inverse. Inverse, ya, inverse. Inverse ini juga apa namanya nih? Inverse penjumlahan ya, penjumlahan, sifat penjumlahan. Gimana inverse itu? Untuk setiap bilangan bulat A. Setiap bilangan bulat A, berarti A tadi harusnya 0 bilang ini nggak apa-apa sudah. Lanjut. Apa? Ada bilang sehingga A ditambah. Oh, ini nggak ada gitu kah? Sehingga langsung sehingga. Ada bilangan bulat. Ada bilangan bulat. Apa? Min A. Oh, ada min A bilangan bulat. Sehingga A ditambah negatif A. Ya, A. gitu ya? Ya, Pak. 0. Nggak kurang ini. Gini, memang begini kamu temukan? Iya, Pak. Oh, ya, oke. Harusnya bisa kayak gini ya, bisa A tambah negatif A sama dengan negatif A tambah A sama dengan 0 gitu. Ya, ini sama itu inverse itu artinya lawan gitu ya. Lawannya seperti itu. Lawannya positif, negatif gitu. Ya. Ada lagi? Tadi 7 ya? 6 apa 6? Ya, Pak. 6? Distributif. Oh, distributif. Apa distributif itu? Distribusi, apa itu distribusi? Penyebaran. Ya, penyebaran. Gimana itu distributif? Coba. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C. A, B, C bilangan bulat. Terus? Maka A dikali
dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A dikali B. A kali B. Ya, gini ya, kalau kita bilangnya itu perkalian pelangi gitu ya, kalau untuk anak-anak sekolah gitu kan. Nah, tambah A kali C gitu ya. A kali C. Ya. Satu lagi, tadi katanya ada 7. Tidak ada pembagi 0. Tidak ada pembagi 0. Tidak ada pembagi 0. Gimana tuh? Gini aja. Mana dia lah? Kok menghilang? Kemut, Pak. Oke, tidak ada pembagi 0. Gimana itu? Untuk setiap bilangan bulat, A dan B. A, B bilangan bulat. Terus? Jika A dikali B sama dengan 0. Jika A dikali B sama dengan 0. Maka oke. A sama dengan 0. Atau B sama dengan 0. Yes. Sudah, gitu aja. Sudah, Pak. Oke, sip. Ya, ada 7 sifat ya. 7 sifat dari bilang 7 ya, benar ya Dela? Temukan 7? Iya, Pak. Yes. Oke, ada 7 ya. Sifat dari bilangan bulat ya. Ini sebenarnya gabungan ya, gabungan ada yang penjumlahan, ada yang perkalian gitu ya. Namun di beberapa buku dia dipisah gitu ya. 5 penjumlahan ya. Ini bisa dipilah nih. Ya, bisa dipilah dari ini ya. 5 penjumlahan, kemudian 4 perkalian, kemudian satu yang ini tidak ada pembagi 0 gitu kalau nggak salah. Jadi kalau nggak salah ada 10 atau 9 gitu di beberapa buku gitu ya. Cuman beda-beda gitu kan. Kalau ini kan tadi kita gabung gitu ya. Jadi misalnya, Pak, apakah perkalian itu tertutup juga? Iya, ini contohnya. Pak, penjumlahan tertutup? Ya. Jadi bisa dibikin sifat penjumlahan tertutup, sifat perkalian tertutup. Oke. Penjumlahan asosiatif? Ya. Perkalian asosiatif? Ya. Nah, sudah 4 itu. Sudah 4. Sedangkan di sini kita kasih contoh baru 2 gitu. Pak, apakah komutatif juga? Ya. Penjumlahan komutatif, perkalian komutatif. Identitas juga. Identitasnya penjumlahan itu 0, identitasnya perkalian itu 1. Itu sudah 8. Ya kan? Nah, dan seterusnya seperti itu. Ya, itu sifat bilangan bulat yang disajikan oleh teman kita sebagai tambahan dari definisi. Jadi urut ya, ini ternyata urut ya. Tadi definisi atau gambaran umum bilangan bulat, sekarang sifat bilangan bulat dari Dela gitu. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau menambahkan? Barangkali ada yang belum tersampaikan terkait bilangan bulat. Silakan dari kalian yang belum atau ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, saya kasih kesempatan. Ada? Intinya saya nggak mau banyak nyajikan materi hari ini gitu ya. Saya kalian gitu biar ini kita interaktif, biar apa namanya kita sama-sama belajar di sini gitu ya. Tidak selalu saya yang banyak tahu, tapi kalian juga punya kesempatan. Ada lagi tambahan barangkali? Siapa yang mau menambahkan? Ini saya stop ya. Sudah dicatat semua ini? Gimana, sudah dicatat atau belum? Halo, perhatian? Sudah dicatat atau screenshot sudah? Sudah, Pak. Sudah ya? Saya stop share papan tulis. Nah, saya mau lihat wajah kalian gitu ya. Oke, silakan siapa yang mau menambahkan lagi? Ya. Barangkali ada yang punya pengetahuan lebih terkait bilangan bulat di samping penyajian tadi. Petris bagaimana? Ini saya tunjuk satu persatu dulu ya. Petris ada? Ada sih Pak, cuma dia tentang perkalian juga. Perkalian, apa itu? Sifat kah atau apa? Nah itu, jadi kalau perkalian dengan 0 tuh, namanya perkalian dengan 0. Jadi misalkan A itu bilangan bulat, maka 0 kali A sama dengan A kali 0 sama dengan 0. Itu aja, sama kan perkalian juga. Oh, sifat tadi ya, sama ya. Sama ya. Sudah masuk di situ, include di situ ya. Sudah include di situ. Oke, ada lagi Petrus, itu aja?
Saja. Mana Petrus ini nge-lag deh. Ya, itu aja, Pak. Itu aja, oke. Saya pindah ke Susi. Susi Handayani. Gimana? Ada tambahan atau gimana? Ada nggak tambahan terkait bilangan bulat? Nggak ada? Nggak ada, sifat sama aja. Sama juga, sifat juga. Oke. Operasi sama aja kan, Pak? Oh, operasi. Operasi gimana? Kamu dapatnya gimana operasi? Operasi penjumlahan, Ya, perkalian? penjumlahan, perkalian, pembagian. Oh, pembagian gimana tadi? Belum ada pembagian di sini tadi. Gimana? Apa yang kamu dapat pembagian? Coba Kalau sampaikan. pembagian, Saya tuliskan atau gimana nih? Atau kamu nyatat juga di kertas kamu tampilin? nggak ada sih, Pak. Nggak ada. Pembagian, oke. Saya catat ya. Tinggal kalau gimana? Cuma kayak misalnya P dan Q itu bilangan bulat kan, Pak, tinggal dibagi gitu doang, Pak. Sebentar. Ini penting ini. Ini saya saya clear ya. Saya clear? Ya, Pak. Oke. Coba kita dengar pendapat dari Susi ya. Apa tadi Susi? Mana Susi? Apa? Pembagian gimana pembagian menurutmu tadi yang kamu dapatkan? Gimana? Jika P dan Pembagian, Q ya. bilangan bulat. Pembagian. Iya. Jika P, Q bilangan bulat, maka R adalah hasil bilangan bulat. Maka apa? Misalnya R adalah hasil bilangan dari tadi itu, Pak, bilangan bulat juga. R bilangan bulat. Nah, terus? Ya contohnya kayak gitu juga, Pak. 8 bagi 4, 2 bagi 2. Oh. Hasilnya. Iya. Walah, cuma dalam notasi gitu ya? Walah, ya. 8 bagi 4, 2. Iya, hasilnya bilangan bulat. Min bagi plus. Oke. Bagaimana jika enggak ini yakin begini yang kamu dapat? Misalnya gimana kalau 8 dibagi 3? Apakah bilangan bulat juga? Kan kalau tadi menurut Nadia kalau misalnya desimal kayak gitu-gitu bukan bilangan bulat. Ya. Tapi yang ini loh. R merupakan bilangan bulat tadi nih loh. PQ bilangan bulat. Oke, PQ bilangan bulat. Apakah R itu selalu bilangan bulat? Mungkin ini yang perlu direvisi yang kamu dapatkan ini. Mungkin ini yang perlu yang benar nggak sih? Kita coba kritisi. R-nya bilangan bulat juga. Yakin? Enggak selalu loh. Iya. Enggak selalu ya. Enggak selalu. Ini contoh nih. Iya kan? 8/3 nih, ya kan? Nah, ini perlu perlu dicek yang ini nih. Ya. Atau syaratnya apa gitu. Mungkin ada lanjutannya gitu kan. Nah, dari temuanmu itu. Sama-sama. Gimana? Enggak bisa ini. Ini belum tentu bilangan bulat. Makanya tadi yang disampaikan Dela tadi, sifat itu ya kan? Sifat itu ada yang sifat bilangan bulat tadi ada penjumlahan, ada perkalian gitu. Nah, yang pembagian sama yang pengurangan, nah mungkin perlu dicari lagi tuh. Ya, sifat-sifat ini. Kayak misalnya, Pak, kenapa nggak ada pengurangan? Pengurangan apakah berlaku komutatif? Misal, 5 dikurang 6 apakah sama dengan 6 kurang 5? Kan enggak. Nah, jadi makanya tadi sifat itu dibagi penjumlahan sama perkalian. Dia nggak berlaku komutatif. Apa berlaku asosiatif? Misalnya, 2 dikurang 3 dikurang 1 apakah sama dengan 2 dikurang 3 dikurang 1? Enggak kan? Gimana? Enggak kan? Nah, begitu. Terus distributif, apakah 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan distributif. Oh, distributif bisa ya? 2, distributif bisa ya? Nah, bisa. 2 kali 3 kemudian dikurang tambah 2 kali negatif 1. Nah, gitu. Bisa ya? 2 kali 2 4 gitu kan? Apakah sama ini? 6 tambah negatif 2. Oh ya sama gitu. Oh, bisa.
untuk yang distributif masih bisa, yang lainnya kan belum tentu seperti itu. Ya. Mungkin ini yang tadi yang perlu dicari lagi, ditelusuri lebih lanjut, karena tidak selalu pembagian bilangan bulat itu menghasilkan bilangan bulat. Tidak, ya, tidak selalu contohnya nih. Ya. Gampang sekali di counter itu. Gitu, ya. Seperti itu Susi ya. Ya, mungkin nanti bisa dicari lebih lanjut, ya. Selanjutnya ini yang muncul Friska. Friska bagaimana? Ada tambahan atau tidak? Atau apa yang sudah kamu siapkan materinya? Kira-kira? Ada, Pak. Ada. Tentang apa? Tentang garis bilangan. Jadi garis bilangan. Kamu mau apa nih? Nyajikannya apa? Gimana? Ngomong aja. Saya nggak bikin catatan lagi, Pak. Ya, maksudnya nggak bikin catatan gitu loh, Pak. Ini saya tuliskan atau gimana? Boleh, Pak. Oke. Kita clear di sini. Kita coba Friska. Apa? Gimana maksudnya garis bilangan? Gimana? Nah, garis bilangan. Silakan. Mana Friska? Masih ada? Ada, Pak. Oke, masuk gimana? Garis bilangan itu kan terbagi jadi 4, Pak. Yang garis vertikal dan horizontal. Oh, koordinat kah? Iya, iya gitu maksudnya, Pak. Koordinat. Oh. Gimana saya buat rapi ya? Tang. Ini buatnya agak susah nih kalau buat tang. Koordinat. Ya, gimana koordinat terus? Jadi bilangan bulat itu kan terdiri dari negatif, 0 dan positif. Nah, jadi kita bisa lihatnya itu dari garis koordinat. Kalau misalnya di sebelah kiri itu melambangkan negatif, artinya kurang dari yang sebelah kanan. Terus di tengahnya adalah 0. Ke bawah negatif, positif. Nah, jadi cara bedain bilangan bulat itu bisa menggunakan garis koordinat jika bingung. Baru good. Bilangan positif itu juga biasanya dinyatakan sebagai uang, sedangkan bilangan negatif itu dinyatakan sebagai hutang. Jadi buat anak-anak yang susah berhitung itu biasanya menggunakan istilah-istilah seperti itu untuk mempermudah pembelajaran bilangan bulat. Karena kalau di dasar kan bilangan bulat itu pasti masih susah dipahamin. Kalau udah tingkatannya udah ke SMP, SMA tuh bilangan bulat mungkin tidak terlalu sulit. Tapi kalau di dasar kan susah, jadi bisa disimbolkan sebagai hutang dan uang gitu, Pak. Oke. Yes. Kalau nol gimana? Ini pertanyaan kritisnya nih. Kalau nol dinyatakan sebagai apa? Balik modal atau apa? Kalau nol kan tidak ada, Pak. Jadi kalau misalnya dinyatakan pun tidak ada. Jadi kalau misalnya punya uang 2.000, hutangnya nggak ada. Berarti kan 2.000 dikurang 0, kayak gitu. Oke. Jadi nol. Jadi gini. Nol itu, ini saya kemarin lupa cerita di materi yang sejarah perkembangan bilangan. Jadi nol itu ya kan temuannya dari Al-Khawarizmi kemudian dibawa ke Eropa gitu kan, sehingga diterima di Eropa. Kenapa? Karena nol itu berguna untuk perhitungan jual beli. Saat itu pedagang-pedagang itu kan senang kemana-mana gitu kan, kayak Fibonacci itu kan pedagang. Nah, bagaimana caranya? Misalnya saya punya modal 5.000, kemudian saya jual barang gitu kan. Saya jual barang 5.000 misalnya. Kemudian barang itu nggak laku misalnya gitu ya. Nggak laku. Saya jual 5.000, modal 5.000, barang itu nggak laku. Itu. Atau nggak dapat untung. Nah, nggak dapat untung itulah yang namanya 0 rupiah. Gitu. Karena belum ada yang mendefinisikan impas ya, ibaratnya ya, impas, seimbang atau tidak
tidak mendapatkan keuntungan, itu nggak tahu notasi apa yang pas untuk itu. Sehingga notasi yang pas saat itu ya 0 gitu. Termasuk mengukur suhu. Ya kan? Suhu. Bagaimana menentukan suhu itu dikatakan batas ininya ya, dingin ya, batas dingin berapa derajat? Ya 0 itu batasnya gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Itu terkait 0 itu ya. Tadi benar ya, 0 itu ya sebenarnya ada gitu ya. Sebenarnya ada, namun nyatanya tidak ada gitu kan. Barangnya tidak ada, namun sebenarnya ada, notasinya ada gitu. 0 itu beda dengan kosong gitu. Nah, maka ini sederhana gini deh. Ini kalian kalau mau melihat seseorang itu merupakan anak matematika atau bukan, itu cara menyebut nomor HP gitu ya. Misal ya, coba saya tanya Selin ya. Selin, nomor HP-mu berapa Selin? 0852. Wow, bukan nama matematika itu. Selin pakai itu, Pak. Jadi kalau ngafalin angka itu dia kayak di kotak-kotakin gitu, nah, Pak. Coba. Kok kamu nyebutnya gimana? Coba nomor HP-mu. 0852. Oke, stop. Coba Petris. Mana Petris? Masih ada nggak Petris? Petris, coba sebutkan nomor HP. Oh, nggak ada kah? Oh, menghilang dia ya? Bunga, coba Bunga. Sebutkan nomor HP. 0821. Oke, skip. Sudah ya. Selin sudah. Adinda, coba sebutkan nomor HP. 0812 Nah, itu dia. Stop. Oke. 08 itu kan. Ada yang nyebut kosong, ada yang nyebut 0. Gitu ya. Nah, itu kan kelihatan sepele, gitu kan. Kelihatan sepele, tapi sebenarnya dalam penyebutan nomor HP itu kan digit 0 gitu kan. 0 bukan kosong gitu. Jadi kita kalau saya sih biasanya begitu, 0821 gitu kan. Nah, Selin tadi kan 0852 gitu. Bunga juga 08 padahal 08 gitu. 0 angkanya 0, digitnya 0 gitu. Pak, tapi kita sudah biasa, gitu kan? Ya benar nggak sih? Kita sudah terbiasa nyebutnya kosong. Gimana, Pak? Itu kalau kita bicara konteks kebahasaan itu enggak apa-apa. Itu artinya kita berbicara dengan baik. Nah, jadi berbicara atau berbahasa itu ada dua, baik dan benar. Baik itu kayak gitu tadi misalnya, nomor HP kita ke mbak-mbak konter gitu kan, di konter 0852, karena sudah terbiasa. Sama kayak kita ngomong makasih, makasih, pada terima kasih. Nah, itu ngomong yang enak apa di lingkungan kita. Namun sebenarnya atau sejatinya yang benar, kalau tadi itu baik ya kan, yang benar itu 0. Nah, begitu. Jadi mulai sekarang kalian semua membiasakan diri menyebut nomor HP menggunakan 0, gitu ya. 0 gitu, ya. Seperti itu. Oke, tadi Friska sudah menambahkan terkait untuk memudahkan kita menentukan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Oke, good. Garis bilangan bisa juga menggunakan koordinat kartesius gitu ya. Di mana yang di sebelah kanan itu nominalnya lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kiri. Benar? Ya, sebelah kanan itu nominalnya lebih tinggi dibandingkan sebelah kiri. Dan untuk dasar, di sekolah dasar, kita pasti mengajarkan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ya, termasuk ke rekan-rekan siswa kita, kita pasti mengajarkannya, misalnya operasi bilangan bulat, misalnya 5 ditambah 2. Gampangnya adalah kita bikin garis bilangan, misal tidak pakai tangan ya, kita menggunakan garis bilangan. Ya, ini dari 0 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalnya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 5 itu kita di sini. 5 kalau dia positif ya. Jadi dalam bilangan bulat positif 5 ya, positif 5 dapat ditulis 5. Namun berbeda, negatif 5 ya tetap ditulis negatif 5. Kalau positif 5 bisa kita tulis 5 saja. Itu sudah dibenarkan. Itu sudah dibenarkan gitu ya. Namun kalau negatif ya harus ditulis negatif 5. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya 5 berarti positif. Positif itu apa? Oh, lompat ke kanan ya, lompat ke kanan. Kalau anak-anak belajar itu di SD itu misalnya menggunakan katak gitu ya, lompat-lompat.
Jadi dari 0.0 lompat 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti di sini. Tambah 2. 2 itu lompat kanan lagi. Berarti 1, 2. Oh, hasilnya 7. Gitu. Pak, gimana kalau misalnya 5 dikurang 7? Wah, ini sudah mulai lagi nih, mulai ribet ini. Ya kan? Bagaimana? Bikin garis bilangan. 0, 1, 2, 3, 4, 5, min 1. Saya biasanya kita biasanya nyebutnya min gitu ya. Itu in English, namun biasanya negatif juga nggak masalah. Negatif 1, negatif 2, gitu kan. Ya. Jadi gini, dari titik 0. 5 itu positif ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, di sini. Lalu dikurang 7. Kurang itu artinya apa? Oh, kurang itu arahnya ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti hasilnya ini. Berarti hasilnya negatif 2. Gitu. Untuk dasar, ya. Namun kalau sudah angkanya besar, dia menggunakan sifat-sifat lain. Jika tandanya sama, maka hasilnya bagaimana? Jika tandanya beda, maka hasilnya bagaimana? Ada yang sudah mengajar SD? Barangkali sudah mengajar private? Ada tahu triknya itu? Menghafalnya? Ada? Kalau ada bisa di-share ya. Nah, seperti itu. Jadi itu dasar. Garis bilangan merupakan dasar bagi siswa untuk belajar operasi bilangan bulat. Gitu. Untuk mempermudah. Dasarnya yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau sudah masuk puluhan atau ratusan, dia menggunakan sifat, kalau bilangannya sama, tanda bilangannya sama, maka hasilnya tandanya sama. Benar nggak sih? Nah, kayak gitu, ada sifat-sifat gitu. Oh, tandanya beda, maka yang dipakai adalah bilangan yang lebih tinggi, dan seterusnya. Itu kalau yang ngajar SD atau yang ngajar private dikasih trik atau tips begitu. Ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami itu? Atau ada pertanyaan sejauh ini? Ada? Ada? Hello, hello, hello. Anybody? Aman? Saya tunjuk lagi ya. Hello, mana nih orangnya nih? Enggak ada suaranya. Ada, Pak. Ya, Pak. Oke. Ada, Pak. Iya, saya nggak tahu kalau kalian nggak ngomong gitu ya. Oke, Friska, itu aja atau ada lagi yang mau ditambahkan? Itu aja? Cukup, Pak, cukup ya. Enough, oke. Sekarang sebelahnya Friska, ditampilkan layar saya ya, sebelahnya Friska itu Selin. Selin, ada yang mau ditambahkan atau ingin menyampaikan materi apa terkait bilangan bulat? Ada tidak? Yang teorema Euclidean dalam bilangan bulat, Pak. Teorema Euclidean dalam bilangan bulat. Apa gimana itu kamu? Coba dapatkannya gimana? Banyak nggak itu? Misalkan M dan N bilangan bulat. Bentar, saya tuliskan ya. Ini pokoknya hari ini kalian bebas berekspresi gitu ya. Teorema Euclidean. Oke, mantap. Ini sudah masuk ke tengah-tengah ini, wes. Teorema Euclidean. Apa? Gimana? Misalkan M dan N bilangan bulat. Ini ada banyak nggak teoremanya yang kamu dapat? Ada berapa? Teorema 1. Enggak, yang kamu dapat banyak nggak? Soalnya kita ada batasan juga nih hari ini. Ada giliran gitu kan. 1 banyak. aja, Pak. Oh, 1 aja, ya sudah. Siapa tahu nanti kamu dapatnya ada teorema rembetan-rembetannya lagi. Oke, gimana teoremanya bunyinya? Coba. Misalkan M dan N bilangan bulat. Misal M dan... Ini kelihatan nggak tintanya hijau? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Misal MN bilangan bulat. Lanjut. N lebih dari 0. N lebih dari 0. Lanjut. Jika M dibagi dengan N. Jika M per N. Dengan N, maka terdapat bilangan bulat unik Q. Maka terdapat bilangan bulat unik
Q. Oh, ini jangan-jangan yang punya Susi tadi ya, belum detail tapi ya. Mungkin kok ya. Lanjut. Dalam kurung quotient itu, Pak. Oh, quotient. Oke. Simbol bilangan rasional ya. Ya. Simbol bilangan rasional, quotient. Oke, lanjut. Dan R remainder. Dan R remainder. Sisa ya? Iya. Sisa ini, oke. Oh, ini teorema sisa ini, oke. Lanjut. Maka Wah, ini sudah masuk ke sini. Ini harusnya materi pekan-pekan berikutnya ini ya. Tapi enggak apa-apa. Ini sudah terlanjur. Maka M sama dengan oke. N Q plus R. N kali Q plus R. Oke. Ya. Yes. Ini nanti pekan ke berapa ya? Nanti kita masukin juga kok ya. Seperti itu. Ya, ini benar. Ya, ini benar teoremanya seperti ini ya. Selin mau kasih contoh. Ini jadi maksudnya ini gini. Ini adalah bilangan bulatnya atau apa namanya itu? Saya lupa. Sorry. Terbagi. Ini terbagi. Ya. Ini pembagi. Ini hasil bagi. Ya kan? Ini sisa. Nah, gitu maksud teoremanya gitu. Iya nggak sih? Iya, Pak. Ya, Selin bisa kasih contoh coba. Lanjutkan. Jadi misalnya 1987 yang kecil aja, yang kecil. Ketinggian. Yang kecil. min Yang 22 per 3. Berapa? Yang Min kecil aja. 22 per 3. Min 22/3. Ya. Yakin bilangan min. Nggak mau positif aja. 22/3 aja ya. Oh iya, Pak, 22/3. 22/3. Oke, silakan lanjut. Bisa dinyatakan, gitu kan? Ya, bisa dinyatakan 22 sama dengan 3 kali 8. 3 kali 7. Ya, terus? 1. Ya. Pak, apakah boleh 8 gitu kan misalnya? Pak, apakah boleh 8? Boleh. Nanti lebih lanjut ya. Jadi 22 sama dengan 3 dikali 8 plus. Nah, boleh. Iya kan? Boleh kan? Iya, itu Pak. Nah, boleh. Tapi nanti lebih lanjut nanti. Itu materi berikutnya ya. Pekan-pekan berikutnya kita akan membahas teorema sisa. Ya, teorema Euclid, teorema sisa gitu ya. Tapi ini benar ya. Ini ada kaitannya dengan bilangan bulat. Jadi rekan-rekan kalian semua, rekan mahasiswa bisa mencatat ini atau screenshot gitu ya. Seperti itu. Itu aja Selin teoremanya? Yes, oke, good. Silakan dicatat atau screenshot ya. Jadi teoremanya ini gampang ya. Ini apa namanya? Secara umum sudah kita pelajari sebenarnya ya, namanya terbagi, pembagi, hasil bagi sama sisa. Hanya saja kan kita apa namanya? Kadang lupa gitu ya. Apa sih yang mana sih terbagi? Yang mana sih pembagi? Yang mana sih hasil bagi? Nah, kadang kita lupa gitu. Ya, kadang kita lupa. Gitu. Nah, kenapa n itu harus lebih dari 0 gitu ya? Karena ini tadi. Kenapa n itu lebih dari 0? Karena n itu pembagi nih, n itu pembagi. Tadi ada sifat-sifat bilangan bulat yang disampaikan Dela tadi ya. Pembagi 0 gitu kan. Nah, jadi kalau pembaginya 0 susah kan? Enggak dapat. Nah, jadi ini n lebih dari 0, syaratnya begitu. Ya. Itu. Silakan dicatat dulu. Ada pertanyaan barangkali sampai sini? Ini mantap nih, pengetahuannya banyak kita dapat ya, meskipun agak meluas sedikit ke teorema sisa. Ini materi berikutnya sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa, kita kenalkan sedikit gitu ya. Ada pertanyaan barangkali atau ada tanggapan? Silakan kalau ada yang mau menanggapi. Sudah catat belum tadi? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Oke, Selin itu aja? Iya, Pak. Oke. Sekarang ini selanjutnya di bawahnya Selin, di layar saya ya. Di bawahnya Selin ada Hairunisa. Hairunisa, ada yang mau kasih tambahan atau mau menyajikan materi apa terkait bilangan bulat? Barangkali yang terlewat dari teman-teman. Ada tidak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada? Sama?
Saya dapat modul. Hmm? Saya dapat modul operasinya pakai operasi bintang, Pak. Jadi Oh, saya boleh. cara jelasinnya, Pak. Cara Sama-sama. jelasinnya bingung. Oke. Jadi itu erat kaitannya sama si Dela tadi ya, itu sifat-sifat bisa pakai operasi bintang. Ya. Pak. Ya, itu sama maknanya gitu ya, sama maknanya jadi operasi bintang gitu ya. Itu lebih ke struktur aljabar sih sebenarnya, tapi sama ya, erat kaitannya sifat tertutup, komutatif itu sama gitu. Ya. Oke, itu aja Herunisa? Iya, Pak. Oke, selanjutnya Adinda. Adinda lagi di jalan kayak ini. Siap materi, Adinda? Apakah siap materi atau ingin menyampaikan apa terkait bilangan bulat? Silakan Adinda. Sampingnya Herunisa itu Dela dan Adinda. Nah, Dela tadi sudah. Sekarang, oh mana Adinda? Menghilang dia. Oke, dapat E itu ya. Dapat E dia. Karena menghilang tiba-tiba, ghosting. Oke, kalau gitu karena dia menghilang, selanjutnya di sebelahnya ada Husnul Khotimah. Husnul Khotimah, silakan apa yang mau disampaikan terkait bilangan bulat. Nambahin sifat-sifat bilangan bulat aja sih, Pak. Nambahin sifat, apa yang terlewat tadi? Saya tuliskan atau gimana? Ada boleh deh, Pak. Sifat apa? Sifat apa yang kamu dapatkan? Simetri. Oh, simetri. Simetri itu bukannya sama kayak ini ya? Komutatif ya? Atau gimana? Coba diktekan saya. Sifat simetri. Mana siapa Husnul tadi? Husnul. Saya pin Husnul. Mana Husnul tadi? Ah, ini dia. Apa gimana sifat simetri? Misalkan A. Misal A dan B bilangan bulat. Oke. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan C. Jika A sama Oke. Benar. Ya, ini apa namanya kalau di semester 1 yang saya sajikan mata kuliah geometri ini refleksif aksiom gitu ya. Simetri ya. Iya, benar ya. Jadi misalkan X sama dengan 1, ya 1 sama dengan X. Jadi X itu kebanyakan siswa kita di sebelah kiri, tapi sebenarnya di sebelah kanan pun juga boleh. Kan gitu ya? Gitu. Ya benar Herunisa. Husnul, contohnya ini kan? Ya, oke. Iya, Pak. Itu aja yang kamu dapatkan atau ingin menambahkan dari teman-teman? Terus ada sifat transitif. Oh, transitif. Oke, good. Ada transitif itu yang ya ada juga dia, lompat dia sifat transitif. Saya tuliskan juga. Misal gimana? A, B, dan C adalah bilangan bulat. C bilangan bulat. Lanjut. Jika A sama dengan B. Nah, ini dia dan B ini. sama dengan A sama dengan. Ya, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Nah, itu ya, lompat-lompat dia sifatnya. Langsung A sama dengan C. Gitu. Contohnya gimana? Coba, ada nggak contohnya? Dari Husnul, coba. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Atau sembarang deh. Menurutmu contohnya gimana? Ayo. Nggak usah nyari. Coba, contohnya gimana kira-kira? Menurut Husnul, gimana? Ayo. Atau yang lain barangkali ada contoh sifat transitif, ada yang mau bantu? Ada yang mau kasih contoh? Silakan, yang belum saya tunjuk ya. Diah Ayu Ananda, ayo. Pokoknya ini semuanya hari ini kena tunjuk ya. Gimana Diah Ayu Ananda? Bisa kasih contoh? Belum, Pak. Bunga atau Dwi Nur Aini? Gimana bisa kasih contoh sifat transitif? Ini sudah kok di mata kuliah geometri semester 1. Saya ajarin malahan.
Ayo, apa contohnya? Bisa ngasih contoh sifat transitif? Saya mau nyoba, Pak. Oh, Petris. Oke, silakan Petris. Jadi kalau misalkan didefinisikan dulu, jadi A itu sama dengan B. Terus kan B sama dengan C. Jadi kalau A-nya sama dengan 8, karena A sama dengan B, berarti B sama dengan 8. Terus karena B sama dengan C, maka C-nya juga 8. Jadi ini ngasih contohnya, kamu Jadi pakai... A sama dengan C. Jadi kan 8 sama dengan 8 gitu. Oke. Contohnya Petrus begitu. Coba ini masih pakai simbol ini contohnya Petrus ini gitu ya, masih pakai simbol ya. Oke, coba diulangi tadi jika A sama dengan B. Sorry. Terus koma B sama dengan C. Baru A sama dengan 8. Oke, A sama dengan 8. Lalu? Ya. Terus karena A sama dengan B, maka B sama dengan 8. Oke, jadi B sama dengan 8. Oke, sehingga karena B juga sama dengan C, maka C juga sama dengan 8. Oke, sehingga 8 sama dengan 8. Oke, good. Atau yang sederhana begini aja deh, ini misalnya kalian susah ya, misalnya bingung. Misal, berapa ya? Ini aja deh, yang gampang. 10 sama dengan 2 kali 5. Ya kan? Ini gampang nih. 10 sama dengan 2 kali 5. 2 kali 5 sama dengan berapa? 1 kali 10. Berarti A sama dengan C. Berarti kan ini setara dengan ini kan gitu ya. Berarti 10 sama dengan 1 kali 10. Udah? Jadi kan? Gitu aja. Simple kan? Gitu. Ya? Seperti itu. Pak, mau nanya. Yes. Itu kan di teoremanya kan A sama dengan B. Berarti itu data tunggal. Misalnya A itu sama dengan A sama dengan gitu ya, kan. Ya. Itu kan kalau contohnya Pak Bapak kan A itu sama dengan 2 kali 5 kayak gitu kan. Ya. Baru B 2 kali 5. Boleh data tunggal, boleh data itu sih. Bukan boleh. Nggak masalah. Oke. Kalau dicampur gimana Pak? Misalnya perkalian sama penjumlahan kayak gitu. Boleh. Yang ini tadi 2 kali 5 sama dengan saya tulis 2 tambah 8. Boleh. Jadinya 10 sama dengan 2 tambah 8 gitu kan? Boleh kok. Iya, Pak. Nggak masalah. Jadi gitu aja, simple ya. Itu sifat transitif ya. Seperti itu. Gimana Husnul, itu aja yang mau disampaikan tadi? 2 itu yang tambahan? Mana Husnul? Masih ada kah? Oke, Husnul sudah. Ini saya close. Sudah dicatat atau screenshot? Nanti kalau lupa bisa nonton YouTube lah. Ini saya rekam kok, tenang aja ya. Pokoknya hari ini semuanya kena ya. Tadi sudah, itu sudah. Bunga. Nah, Bunga apa yang mau disampaikan terkait bilangan bulat? Apa yang mau ditambahkan dari teman-temannya? Silakan. Mana Bunga? Ayo. Ya, Pak. Ada yang mau disampaikan? Sifat-sifat. Sifat lagi? Sifat apa? Jika A dan B adalah bilangan-bilangan asli, maka berlaku tepat dari ketiga kemungkinan berikut. Apa? Maka berlaku apa? Berlaku tepat dari ketiga kemungkinan berikut. Yang pertama, A kurang dari B. Oke. Bisa, boleh. Itu sifat apa namanya itu? Bilangan bulat terbagi menjadi 3 gitu ya nanti ya, sifat ya. Jadi A lebih dari B, kemudian A kurang dari B, A sama dengan B. Ya, boleh. Ya, itu penting juga itu. Itu penting juga. Ini saya clear aja. Mana Bunga tadi? Silakan Bunga sampaikan. Apa tadi gimana? Suaranya Bunga, suaranya agak dinyaringin, kayaknya kurang dekat itu. Oke. Coba. B ada bilangan-bilangan asli. Apa? Jika A dan B adalah bilangan-bilangan bulat, maka
Maka berlaku tepat dari ketiga kemungkinan berikut. Tepat dari 3 kemungkinan berikut. Ya, ada 3. Benar sekali. Sip. 3 kemungkinan berikut. Nah, ini ya catatannya banyak kan dari kalian kan? Nah, apa aja? 1. Yang pertama, A lebih besar dari B. Oke. Sudah? Yang kedua, lebih kecil, Pak. Iya, benar aja. A kurang dari B. Gimana? A lebih dari B, A kurang dari B. Nah, 3. A sama dengan B. Yes. Ya, ini sebenarnya asal-usulnya bilangan bulat juga gitu ya. Asal-usulnya bilangan bulat gitu. Ya. Ada contohnya gitu? Yang Bunga dapatkan? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Oke. Jadi gini, ini penjelasannya ada di buku, wes. Promosi lagi saya nih. Penjelasannya ada di buku Panta Aritmos, wes, ya. Ada di buku Panta Aritmos, ya. Buku yang saya tuliskan. Jadi ini juga dasar ya, bahwasannya contoh nih, kan tadi AB bilangan bulat. A lebih dari B, contoh 6 lebih dari 5. 6 lebih dari 5, maka dampaknya adalah menjadi bilangan positif. Kalau A dikurang B itu lebih dari 0. Dampaknya bilangan positif, ya nggak sih? 6 kurang 5 sama dengan 1. Jadi bilangan positif. Gitu. Ya. Begitu pula sebaliknya. Gimana jika kebalik? Oh, 5 kurang 6. Jadinya bilangan negatif. Bagaimana jika bilangan itu kembar? Misalnya gitu ya. 5 sama dengan 5. Atau nanti 5 kurang 5. Oh, jadinya bilangan 0. Nah, inilah bilangan bulat itu. Ya, bilangan bulat itu. Bilangan negatif, bilangan 0, bilangan bulat. Itu bangunan ya, struktur bangunan dari bilangan bulat itu, ya. Bentar ya. Bentar, ada gangguan. Ya, kita lanjut. Jadi, itu struktur bangunan dari bilangan bulat, gitu. Yang kalau kita notasikan, tadi Nadia lupa ya, tadi harusnya di awal itu kita sampaikan ada Z tadi ya, notasi bilangan bulat itu Zahlen, ya, himpunannya itu ya, himpunan bilangan bulat itu jadi ada bilangan bilangan bulat negatif, Z negatif ya, Zahlen negatif, gabungan himpunan bilangan 0, gabungan positif. Nah, ini ya. Ini maksud dari ini nih. Ya. Z atau Zahlen ya, bilangan bulat sama dengan himpunan bilangan bulat negatif, gabungannya bilangan 0, gabungan dari bilangan positif ya. Intinya gabungan dari 3 jenis bilangan itu. Ya, positif, negatif, 0. Nah, ini notasi bilangan bulat gitu ya. Himpunan bilangan bulat ya, himpunan bilangan bulat seperti itu. Ya. Oke, good ya. Ini tadi harusnya di awal ya, tadi ini harusnya setelah Nadia ini bisa dijelaskan. Cuman karena ini kita lompat-lompat, jadi agak nggak urut, namun enak ya, dapat banyak sekali pengetahuan terkait bilangan bulat dari kawan-kawan semua. Itu aja Bunga yang kamu dapatkan atau ada tambahan? Ada lagi, Pak. Ada lagi? Apa lagi? Jika. Oh, lagi ya, entar. Saya tuliskan ya. Ya, Pak. Ini sudah dicatat belum? Sudah, Pak. Sudah? Oke, saya clear ya. Iya, Pak. Oke. Apa, gimana Bunga? Coba, silakan. Jika apa lagi tadi? Jika A, B, dan C adalah bilangan-bilangan bulat, maka berlaku sifat
Yang pertama, Oke, ada berapa? Ada 4. Oke, 1. Jika A lebih besar daripada B, Oke. maka A tambah C Oh, iya, iya, iya. Lebih dari B tambah. Iya, B tambah C. Oke. Ini sudah lebih jauh lagi ya. Ini sebenarnya lanjutan. Jadi benar ya, ini saling melengkapi. Jadi bunga ini melengkapi sifat-sifat dari Dela tadi ya, Dela sama Husnul ya, sifat-sifat tadi. Jadi ini sudah masuk sifat bilangan bulat yang pertidaksamaannya, pertidaksamaan bilangan bulat. Ya, pertidaksamaan bilangan bulat. Ya. Ini bisa ya, gampang ya kalau dikasih contoh misalnya 6 lebih dari 5, maka 6 tambah 1 lebih dari 5 tambah 1. Kan gampang ya, kasih contoh ya. Bisa pasti kalian semua ya kan? Bisa kan? Ya, ini bilangan C tetap gitu ya, seperti itu. Gimana? Mudah dipahami ini yang lain? Halo? Bisa ya? Ya, bisa, Pak. Bisa, oke. Yang kedua, lanjut Bunga. Yang kedua, jika A kurang dari B, maka A tambah C Kurang dari? Kurang dari tambah C. Apa? B tambah C. Oke, sama juga nih ya. Itu. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga, jika A lebih besar dari B, maka A kali C lebih besar dari B kali C. Oke, lanjut. Yang keempat, jika A kurang dari B, maka A kali C kurang dari B kali C. Oke, good. Ya, benar. Sifat-sifat itu. 4 aja ya? Iya, Pak. Yes, oke. Ya, ini nanti bisa kalian bikin contoh sendiri di catatan kalian ya. Misalnya A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, bisa ya. Kayak tadi misalnya 6 tambah 1, maka 5 tambah lebih dari 5 tambah 1. Kan begitu ya. Kemudian 6 tambah 1 kurang dari 7 tambah 1. Nah, dan seterusnya. Itu bisa dibikin contoh sendiri. Kalian harus bisa mandiri pasti ya. Seperti itu. Udah 4 itu aja atau ada tambahan lagi dari Bunga? Itu aja, Pak. Itu aja. Sip ya. Sangat melengkapi kalian ya. Kelas kalian ini sangat melengkapi. Mantap, mantap ya. Silakan dicatat dulu sebelum saya stop share-nya. Silakan sambil kalau memang ada pertanyaan. Yang mau minum silakan minum juga karena saya minum ya. Sudah dicatat? Gimana? Sudah dicatat? Halo? Sudah? Kalau ada yang ketinggalan ngomong ya. Misalnya, Pak, saya belum nyatat, Pak. Ngomong ya. Jangan diam-diam baik. Sudah ya? Oke, saya stop share. Nah, kita lanjut berpindah. Adinda, mana tadi Adinda kenapa menghilang? Adinda ada yang mau disampaikan tidak? Atau apa yang mau ditambahkan terkait bilangan bulat? Silakan. Ya ada Pak, sama. Sama? Sudah. Oke, sudah terwakili? Iya Pak. Oke. Dia Ayu gimana? Ada tambahan? Belum ada, Pak. Oke. Nur Hidayah? Nur Hidayah bagaimana? Sama Pak, sudah semua dijelaskan sudah tadi. Semua dijelaskan, oke. Dwi Nur Aini? Tadi udah terwakili sama Friska, Pak. Terwakili sama Friska, oke. Sip. Terakhir Jihan. Jihan bagaimana? Ada tambahan barangkali? Jihan Mardi. Enggak ada? Sama? Oke. Sip, kalau gitu.
Kita lanjutkan dengan pertanyaan. Barangkali ada yang mau ditanyakan terkait pembahasan kita semua tadi. Silakan kalau memang ada pertanyaan atau apa yang kurang jelas, silakan aja. Ya, saya kasih kesempatan. Kalau nggak ada, nanti saya yang bertanya sama kalian. Soalnya ada yang kelewatan ini kayaknya nih ya. Apa ya, sifat apa ya yang kelewatan itu ya? Oh, teorema-teoremanya ya, ya teorema-teorema memang banyak ya. Ada beberapa teorema ya. Iya, ada beberapa teorema gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Halo? Kalau nggak ada, saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, ada beberapa teorema bilangan bulat yang kelewatan. Ya. Tadi siapa yang ngasih teorema tadi? Siapa yang ngasih teorema tadi ya? Saya, Pak. Selin ya? Tapi itu teoremanya sudah tahu jauh sebenarnya. Ada teorema dasar lagi gitu ya. Tadi teorema Euclid atau teorema sisa itu tadi sudah nanti pekan-pekan berikutnya gitu ya. Ini ada teorema yang kelewatan. Ya. Nih, silakan kalian coba kerjakan. Gimana ya? Saya tunggu atau enaknya saya tunggu di video ini ataukah kerjakan mandiri aja ya, nanti dikumpulkan gitu ya? Gimana baiknya? Kira-kira kalian sanggup nggak ngerjain cepet? Sanggup lah, gitu ya. Kita coba ya? Kita coba ya, kita coba. Siapa yang bisa nih? Ini gampang kok, ini gampang. Ya, ini ada teorema ya. Teorema ini karena ada di bab 4 ya, karena ada di bab 4 di buku saya. Ini saya kasih nama teorema 4.1. Ya. Sekali lagi karena ada di bab 4 jadi namanya teorema 4.1 ya di buku saya ya. Saya tuliskan teoremanya begini. Teoremanya ada banyak ya. Sini ada 4.6, tapi kita coba 4.1 ya. Kalian bisa atau tidak nih? Coba ya. Misal A bilangan bulat. Nah, buktikan. Namanya teorema itu kan harus dibuktikan. Ya, kalau postulat atau aksioma nggak bisa nggak dibuktikan. Tapi kalau teorema kalian perlu membuktikan ya kebenaran teorema tersebut. Jadi buktikan jika A tambah X sama dengan A, maka X sama dengan 0. Nah, yang pertama. Yang kedua, jika A tambah X sama dengan 0, maka X sama dengan negatif A. Yuk, silakan dicoba. Saya tunggu 3-5 menit dari sekarang. Yang bisa saya kasih hadiah nilai plus ya, nilai plus lah dari saya. Silakan dicoba. Ini tadi kelewatan ya. Tentang ini kaitannya sama, ini saya kasih clue ya. Ini kaitannya dengan unsur identitas. Nah, tadi unsur identitas. Ini inverse ya, inverse ya kan, inverse. Nah, inverse sini. Nah, ini identitas. Ayo. Kalau tadi kalian nyatat, siapa tahu bisa diambil dicoba ya. Silahkan. Silahkan dicoba. Kalau ada yang sudah ngomong ya.
Ingat kalau membuktikan kita menggunakan sifat-sifat atau teorema-teorema sebelumnya yang sudah ada. Teorema-teorema yang disebutkan sama Della, sama Husnul, sama Bunga, siapa lagi tadi yang teorema-teorema, sifat-sifat tadi ya. Jadi gunakan sifat-sifat yang sudah disampaikan tadi. Nanti bisa membuktikan. Kita masih ada waktu 15 menit ya, silakan. Gimana? Siapa yang sudah? Ada Nadia, ada Selin, ada Petris, ada Adinda, ada Bunga, ada Susi, ada Della, ada Ironisa, ada Dia Ayu, ada Ironisa, ada Friska, ada Dwi Nur Aini, ada Husnul, ada Nur Hidayah, ada Jihan. Mana temannya Jihan yang ini? Nur Maida mana? Udah masuk dia? Yang semester 2 ini. Gimana? Siapa yang sudah? Gimana? Ada yang sudah? Petris, barangkali. Petris tuh gelap sekali tempatnya. Belum, Pak. Ironisa sudah apa belum? Nadia, Selin, nanti jadiin tugas aja lah, enggak apa-apa. Nanti saya share di grup WA ya, tugas-tugasnya ada 6 teorema yang perlu kalian buktikan. Barangkali bisa jadi konten IG ya. Siapa adminnya IG nih? Friska ya. Bisa jadi konten IG gitu kan. Kasih kuis gitu kan ke siswa SMA. Wah, mantap gitu. Gimana? Sudah ada yang bisa membuktikan teorema yang pertama dulu deh? Yang ini. Saya, Pak. Nadia, gimana pembuktian teoremanya? Kamu diktekan saya atau kamu tunjukkan kertas? Tunjukkan aja, Pak. Tunjukkan kertas. Coba tunjukkan gimana hasilnya. Jika A tambah X sama dengan A, maka X sama dengan 0. Nah, coba tunjukkan hasilnya. Bentar, saya pin dulu. Saya pin Nadia dulu. Jika A nih, misal A ini secara induktif ya. Jadi sudah ada angkanya langsung. Jika A sama dengan 2 tambah X sama dengan 2. X sama dengan 2 kurang 2, maka X sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 2 dikurang 2? Pindah ruas. Jika A tambah X sama dengan 0, maka X sama dengan negatif A. Misal A sama dengan 1. 1 tambah X sama dengan 0. Oh iya, ini kamu main pindah-pindah ruas ya?
Dalam pembuktian nggak boleh sih sebenarnya. X sama dengan negatif 1. Maka coba bawahnya tadi, bawahnya X sama dengan negatif A. Negatif 1 sama dengan negatif A. Oh, A itu 1 tadi. Oke. Jadi secara induktif ya, sudah ada angka-angkanya gitu ya. Oke, good. Dari Nadia, siapa yang mau mengkritisi? Siapa yang mau mengkritisi silahkan. Punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Siapa yang punya jawaban lain? Silahkan tampilkan jawabannya. Nggak usah takut salah. Ya. Namanya teori bilangan, ada banyak teorema atau teori-teori bilangan. Khususnya teori bilangan bulat yang akan kita kerjakan. Ya. Gimana? Ada? Wih, Petrus sudah siap kayaknya Petrus ini. Petrus pakai green screen kah? Atau memang ruangannya gelap? Kan belum nyalain lampu ini, Pak. Oh, kamu nyuruh dulu. Gimana yang lain ada nggak? Sudah nemu nggak jawabannya? Ada Pak. Ya, Pak Friska. Oke, kamu tunjukkan tulisan atau gimana? Tunjukin tulisan aja. Oke, entar saya pin kamu ya. Saya pin mana Friska? Saya pin Friska. Tar. Oke. Mana? Kelihatan nggak? Mana? Belum tampil. Yang lain tampil nggak ini? Saya nggak tampil sih. Nah, oke. A tambah X sama dengan A. A negatif. A dikurang A kenapa A dikurang A? A dikurang A. Oh, kedua ruas dikurang ya? Iya, kedua-duanya di. Oh, sip. Jadi X sama dengan 0. Oke, kedua ruas dikurang A. Oke. A tambah X sama dengan 0. A dikurang A. Oh, yang kedua ini ya, yang kedua. A tambah X sama dengan 0. A dikurang A tambah X. Kemudian 0 dikurang A. Kedua ruas dikurangi A juga. Sehingga didapat X sama dengan negatif A. Oke. Yes. Boleh seperti ini? Good. Ini tanpa angka ya. Ini secara deduktif tadi ya. Secara deduktif. Kalau tadi Nadia secara induktif ya. Jadi ini saling melengkapi. Saling melengkapi gitu. Ya. Oke, kita akan review ya hasil perhitungan tadi. Kita samakan dengan yang perhitungan Friska. Apakah masuk akal atau apa namanya itu? Maknanya sama dengan yang saya tuliskan. Jadi ini pembuktian pertama. Kan diketahui A tambah X sama dengan A. Kita coba ya. Tadi kita Friska kan tadi kedua ruas dikurangi A. A tambah X sama dengan A. Kita coba cara lain ya. Nah, karena A tambah X sama dengan A, nah kita tahu X itu kan 0. Ya. Nah, bisa kita tulis misalnya X gitu ya. X itu 0 tambah X. Benar nggak sih? Ini sifat tadi tuh. Ini masuk sifat apa namanya tuh? Identitas. Oke? Identitas penjumlahan. Benar nggak? Benar, Pak. Ya. Ini kalian kalau ingat mata kuliah geometri ada namanya apa namanya itu? Creating two column proof, membuat pembuktian 2 kolom. Nah, jadi ada sifat-sifatnya itu, guys kan? Ada. Ini apa maksudnya? Sifat apa gitu. Nanti dituliskan juga tuh Friska itu, dituliskan. Ya. X sama dengan 0 tambah X. Nah, 0 itu bisa kita tuliskan juga negatif, misalnya ya, negatif apapun itu, angka atau huruf ya terserah aja, negatif A, kita bikin variabel. Karena di sini A, biar enak, negatif A tambah X. Ini adalah 0, benar nggak sih? Sifat apa tadi nih? Inverse. Ya nggak sih? Ya, sifat apa? Sifat inverse, benar nggak tadi? Yang disampaikan Dela tadi, benar nggak? Benar. Nah, oke. Ini kan 0. Nah, lalu, Pak, saya mau pindahin, boleh nggak? Boleh. Negatif A tambah buka kurung A tambah X. Nah, apa ini? Sifat apa ini?
Apa? Pengelompokan apa? Asosiatif. 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 Oke, good. Asosiatif. A tambah X itu apa? A tambah X itu apa? Ini loh A tambah X. Ini A tambah X. A tambah X sama dengan A. Ya kan? Berarti ini tuh A. Negatif A tambah A. Apa ini? Diganti ini apa namanya sifat? Substitusi. A tambah X itu A. Nah, berarti bisa kita ganti A. Negatif A tambah A sama dengan 0. Berarti X itu sama dengan 0. Terbukti. Nah, gitu buktikannya. Jadi pakai sifat-sifat. Creating to column proof. Nah, begitu. Gimana? Bisa dipahami atau ada kesesatan? Gitu ya. Seperti itu. Ya. Bisa ya? Gimana? Nadia, Friska, Petris tadi bisa ya? Yang lain? Hello, anybody? Bisa ya? Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua gimana? Kita akan coba. Yang kedua, kita aduh di mana ini nggak cukup ya? Oh, di sebelahnya aja ya. Yang kedua ya. Sebelahnya aja. Sini. A tambah X sama dengan 0. Misal, kita samain aja misal ini ya. X sama dengan 0 tambah X. Nah, identitas ya, identitas. X sama dengan 0 tambah X. Sama juga kita pakai yang tadi sampai angka kedua. Negatif A tambah X. Nah, ini sifat apa tadi? Inverse. Ya. Lalu, kita kelompokkan lagi tuh. Negatif A tambah X. Asosiatif. Asosiatif. Nah, sama aja. Jadi, langkahnya sama nih. Mirip sekali langkahnya. Ya. Aduh. Nah, apa lagi? Sama dengan negatif A. Apa ini? A tambah X itu apa? A tambah X. A tambah X itu kembali ke ini yang diketahui. Nih. A tambah X itu 0. Jadi, plus 0. Substitusi. Negatif A tambah 0, ya negatif A. Terbukti X sama dengan negatif A. Nah, kayak gitu. Sip. Bisa dipahami? Baru dua ya, baru dua nih. Nanti saya kasih soal yang lain. Saya kirim di grup WA. Seperti itu. Ya. Pembuktian beberapa teorema yang ada di bilangan bulat ya. Teorema bilangan bulat. Seperti itu. Ya. Gitu. Oke, bisa dipahami nih? Bisa, Pak. Yes, oke. Silakan dicatat cepat atau screenshot atau nanti bisa nonton video ya. Ini saya rekam kok, ya bisa nonton di YouTube seperti itu. Ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Ini sudah mau masuk waktu maghrib. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait bilangan bulat, tambahan dari paparan kalian semua gitu. Jadi kita open minded, ada tambahan dari Selin, ada Bunga, ada Nadia, Susi, Friska, semuanya tadi saling melengkapi terkait bilangan bulat. Nah, begitu ya. Dan juga tadi saya kasih tambahan beberapa teorema yang ketinggalan ya terkait bilangan bulat. Nanti ada juga saya tambahin di grup ya, saya kirimin di grup untuk latihan kalian membuktikan teorema-teorema yang ada. Gitu, seperti itu. Ya. Itu saja ya. Terima kasih atas penyajian materi yang saling melengkapi dari kalian semua. Satu kelas ini sangat luar biasa kalian ya. Saling melengkapi, sangat luar biasa menurut saya. Jadi saya ucapin terima kasih. Kita kuliahnya sangat hidup sekali hari ini. Ya, sangat luar biasa kalian. Saya tambahannya sedikit aja gitu ya. Jadi itu saja kuliah kita pada hari ini. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan dari kalian. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada di sini ya, ada di sini nih. Ada pertanyaan? Nggak ada? Gimana? Ada atau tidak? Nggak ada?
Halo? Aman? Aman ya? Aman. Oke deh. Ya, ini sudah masuk mau waktu maghrib ya. Jadi saya akhiri perkuliahan kita pada hari ini. Sampai ketemu di pertemuan mata kuliah teori bilangan minggu depan. Serta sampai ketemu di hari Kamis kita akan masuk mata kuliah media pembelajaran ya. Oke, cukup ya kita pada sore hari ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan ya. Saya mohon maaf juga jika ada salah kata, sikap ataupun perbuatan. Kalian tetap sehat selalu ya. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke. PN ya. Oke, thank you semuanya.